Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-62 dengan topik anak laki-laki bernama Yesus. Anak laki-laki bernama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah." 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malaikat Gabriel yang adalah suruhan Allah, ayat 26-nya, memberitahu bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan, tanda kutip. Jadi jangan ada seorang pun yang tidak tahu ini, bahwa Bunda Maria melahirkan bayi berwujud orang. Seorang anak bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Bunda Maria bukan melahirkan Tuhan Yesus. Karena kurang teliti membaca Alkitab sehingga terjadi salah pengertian, yang kemudian berakibat orang Kristen sebagian besar tidak bisa menjawab pertanyaan para penyesat antara lain. Bukan pertanyaan, mereka sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Tanya, tapi karena orang Kristen tidak teliti, dan para gembala, para hamba Tuhan di gereja kurang menandaskan ini, mengajarkan fondasi daripada kekristenan ini, sehingga orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Antara lain, Tuhannya orang Kristen dilahirkan seorang wanita. Tuhan dilahirkan seorang wanita. Jawabnya, bukan. Yang dilahirkan seorang wanita bernama Maria itu adalah seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan. Tuhannya orang Kristen minum ASI, air susu ibu. Bukan anak laki-laki yang minum air susu ibu. Seorang bayi, anak laki-laki. Tuhannya orang Kristen diceboki Bunda Maria. Ya iya, anak laki-laki. Bukan Tuhan dicebokin, bukan. Tuhannya orang Kristen ketakutan sampai keringatnya menetes seperti darah di Taman Getsemani. Bukan Tuhannya orang Kristen, tapi Pak Yesus. Seorang laki-laki dewasa bernama Yesus yang tidak berdosa. Yang di dalamnya itu adalah Allah. Tapi menampil sebagai manusia. Ketakutan sampai keringatnya menetes sebagai darah di Taman Getsemani. Itu jawabnya. Tuhannya orang Kristen berdoa kepada Allah. Itu di Taman Getsemani juga berdoa kepada Allah. Ya, orang. Manusia. Di dalamnya Allah. Jadi bukan sembarang orang. Kita kalau orang ya orang saja. Tapi beliau ini, Yesus Kristus ini adalah orang. Di luarnya nampilannya orang, tapi di dalamnya adalah Allah menjadi manusia pakai daging. Roma 8 ayat 3. Tuhannya orang Kristen berseru-seru memanggil Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Sudah bolak-balik diterangkan. Masih muncul lagi. Tolonglah para pendengar. Ini bagikanlah kepada semua orang. Bahwa yang berseru-seru itu orang, Pak Yesus. Bayi laki-laki dilahirkan oleh Bunda Maria. Ketika dewasa tidak menjadi Tuhan, tidak berubah menjadi Tuhan. Tetap orang. Ya tentu saja kita panggilnya Pak Yesus supaya jelas. Bukan Tuhan Yesus. Tidak ada orang berubah menjadi Tuhan setelah dewasa. Tidak ada ayatnya juga. Itu salah. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah bahwa yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah bayi laki-laki yang kelak menjadi dewasa, menjadi seorang manusia laki-laki, bukan menjadi seorang Tuhan. Bukan. Mbak sendiri geli. Karena ini pelajaran sangat mendasar, tidak usah khotbah yang susah-susah lah. Pengharapan, sukacita, mengatasi stres. Ini loh yang pertama. Ya, Mbak sampai gemes, nggak tahu lah bagaimana. Namun bayi laki-laki ini sudah ada
sebelum dikandung oleh Bunda Maria. Sebelum dikandung oleh Bunda Maria, bayi laki-laki yang tadi dilahirkan oleh Bunda Maria ini sudah ada. Beliau berada di sorga berwujud firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan. Yohanes 14 itu sudah bolak-balik. Jadi mbak ulangi lagi. Ya yang sudah ya sudahlah. Yang sudah tahu ya silakan lah. Tapi yang belum tahu ini ya mohonlah mengetahui ini. Siapakah di antara kita sekalian yang sekarang sedang ikut membahas topik ini yang sekarang ini? Yang sudah ada sebelum dikandung oleh ibu kita. Siapa yang sudah ada? Itulah dikatakan oleh firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Ini firman menjadi manusia. Sebenarnya mereka mengetengahkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan tujuan membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Mereka berdaya upaya ke sana. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tahu bahwa jalan mereka salah. Jalan mereka salah. Jalan mereka dengan memegang agama mereka itu salah. Mereka tahu. Namun mereka mengeraskan hati. Mari kita doakan mereka agar bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus, jika dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. 65. Jika Bapa tidak mengaruniakan untuk percaya kepadanya, kepada seseorang, tidak mungkin orang itu bisa datang, bisa percaya kepada Yesus. Tidak bisa. Mari kita serius mendoakan mereka setiap hari dan setiap saat. Agar mereka dikaruniai oleh Allah Bapa untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus itu Tuhan. Dan mereka bisa diselamatkan sejak di dunia ini. Sampai lanjut di kehidupan kekal abadi di sorga. Bersama-sama dengan kita sekalian. Lanjut. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besarnya? 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tadi bilang melahirkan seorang bayi laki-laki. Sekarang bilang melahirkan Tuhan. Jadi Tuhannya dilahirkan. Bukan. Tidak disebutkan bahwa malaikat ini adalah malaikat Gabriel yang telah mengunjungi perawan Maria di kitab Lukas ayat 1. Pasal 1 ayat 30 tadi. Tidak disebutkan. Namun pasal 2 ayat 8 ini adalah kelanjutan daripada Lukas 1 ayat 30. Kan kelanjutannya. Kata malaikat Gabriel kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah. 31 ini yang tadi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Loh. Kok sekarang di pasal 2 ayat 11 malaikat Gabriel berkata kepada gembala-gembala di padang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu Tuhan di kota Daud. Maksudnya adalah malaikat Gabriel berkata kepada perawan Maria sebagai manusia. Maria sebagai manusia. Malaikat Gabriel berkata kepada seorang manusia. Beliau berkata kepada Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentunya seorang manusia melahirkan manusia juga. Tidak mengatakan kamu melahirkan Tuhan. Tidak. Saat menyampaikan berita kepada para gembala, malaikat Gabriel menyampaikan siapakah sesungguhnya bayi laki-laki yang telah lahir ini. Siapa sesungguhnya? Bayi ini adalah juru selamat bagi umat manusia. Bayi ini adalah orang yang diurapi. Itu Kristus.
Beliau adalah Tuhan yang menjadi manusia. Seperti yang disabdakan di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa laki-laki dewasa bernama Yesus ini adalah firman yang sedang menjadi manusia. Firman tidak terlihat tuh, tidak ada dagingnya. Firman yang sedang menjadi manusia, sedang menampilkan diri sebagai manusia. Jadi di dalamnya itu adalah firman menampilkan diri sebagai manusia selama 33 tahun untuk melaksanakan tugas pengutusan, menyerahkan nyawa di atas kayu salib, menggantikan menjalani hukuman yang seharusnya umat manusia jalani akibat dosa-dosanya. Ulangi, ya, manusia selama 33 tahun, firman menjadi manusia, menampilkan diri sebagai manusia selama 33 tahun untuk melaksanakan tugas pengutusan. Ya, Yesus itu hanya utusan belaka. Iya, yang penting itu diutus untuk apa? Untuk menyerahkan nyawa di kayu salib, menggantikan menjalani hukuman yang seharusnya umat manusia jalani akibat dosa-dosanya. Menggantikan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, tidak ada yang jadi tanpa firman ini. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini Pak Yesus tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang belum percaya, sekaranglah waktunya. Setelah selesai menonton video ini, rendahkanlah diri Anda di hadapan Allah yang di sorga. Memohon dikaruniai untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berserulah dengan segenap hati sekarang, jangan tunda, jangan bilang gampang sebentar. Sebab kita tidak tahu hidup kita kapan kita meninggal dunia. Bukan soal usia lanjut atau anak muda, atau orang sakit, orang sehat. Bisa saja dialami oleh setiap orang untuk meninggal dunia. Mbah juga berdoa serius agar kalian dikaruniai untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah, karuniakanlah kepada mereka, ya Tuhan, yang belum percaya Bapa. Karuniakanlah kepada mereka supaya mereka bisa datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya Tuhan Allah memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Turunlah segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh penonton video ini serta keluarganya. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, silakan membagikan video ini kepada mereka supaya mereka tahu siapakah Yesus itu. Yesus itu Tuhan atau orang dan tidak ragu-ragu. Nah, jika berkesempatanlah untuk menulis komentar yang dahsyat, koreksi Mbah atau apresiasi Mbah. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.